Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bang, nunduk bang. Pak. Dikit pak. Dikit pak. Oh, susu. Masih aku. Dua seribu gila. Tiga. Mobil yang ditumpangi Jokowi saat melapor ke Polda Metro Jaya akhirnya bayar pajak. Setelah diekspos di media oleh wartawan Ermo, diviralkan oleh netizen, malu, mungkin begitu ya kronologisnya, kan tadi begitu analisanya. Kalau malu ya sudah, tuntaskan saat itu juga. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ini kan kejadiannya baru kemarin ya. Seingat saya sih kemarin, kita kan naikin videonya kemarin. Kemudian dicek lagi tadi pagi, yang tadi itu sudah bayar pajak. Bayarnya kapan? Apakah kemarin langsung keburu gitu sebelum tutup Samsat? Atau via online gitu? Kalau via online di tanggal merah apa bisa? Nah inilah yang belum kita ulik ya. Nanti kita coba diarahkan ke sana ya. Ini yang masih pajaknya masa pajak masih berlaku. Nah ini karena udah bayar ya, 6 juta sekian bayar. Setelah menjadi sorotan publik, mobil yang ditumpangi Jokowi saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tudingan ijazah palsu akhirnya sudah dilunasi tunggakan pajaknya. Alhamdulillah. Terima kasih netizen. Lumayan itu 6 juta masuk ya. Buat negara. Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B2329 SXI tersebut tercatat atas nama perusahaan yang dimiliki putri sematawayangnya Kahiyang Ayu. Berdasarkan penelusuran Ermo, Kamis 1 Mei, pajak mobil yang berakhir 3 Maret sudah dibayarkan, sehingga jatuh tempo pajaknya menjadi 3 Maret 2026 atau berbarengan dengan masa berlaku STNK. Total pajak yang dibayar Rp6.212.000. Itu ada termasuk denda ya, denda keterlambatan. Status masa pajak masih berlaku karena sudah bayar. Tapi sebelumnya pada hari Rabu tuh kan benar tercatat menunggak pajak berdasarkan informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ya syukur alhamdulillah lah ya sudah dibayar. Mungkin harus ada divisi viralitas netizen. Ya, yang bermasalah naikin selesai. Tapi kalau gitu kan nggak sehat juga nih. Masa harus viral dulu sih? Iya kan? Nah, sampai Guntur Romli ini kader PDIP bikin postingan begini nih. Media .2, mobil yang dipakai Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ternyata nunggak pajak. Ceboker .2, bego itu mobil rental, jangan salahin Jokowi. Media, mobil nunggak pajak yang ditumpangi Jokowi ternyata milik perusahaan Kahiyang. Ceboker, bingung nunggu arahan narasi. Sampai segitunya nih ya, Guntur Romli bikin postingan khusus untuk ini. Tapi kita tentu tidak boleh melupakan substansinya. Nah, substansi yang menarik yang harus kita diskusikan malam hari ini ya salah satunya ini. Rocky Gerung
Titik 2, Jokowi bisa dilaporkan balik bikin kegaduhan. Jadi kan Jokowi melaporkan, ormas pendukung Jokowi juga melaporkan, kan gitu ya, bahwa orang-orang ini melakukan kegaduhan. Orang-orang ini tak aktivis itu ya, melakukan fitnah, melakukan dan seterusnya lah. Penghasutan. Nah, itu yang ramai juga kemarin pasal 160. Tapi setelah ini kemudian menjadi ramai, versi Rocky Gerung, Jokowi bisa dilaporkan atas pasal baru. Apa ini? Bikin kegaduhan. Masuk akal juga sih. Kan kalau nggak mau bikin kegaduhan, dari tahun-tahun lalu ya sudah, munculkan saja ijazahnya. Kenapa harus sampai sewa pengacara? Nah, kan begitu. Nah, ini menarik ya. Dalam pandangan Rocky, pelaporan itu terlambat karena baru dilakukan setelah isu tersebut menimbulkan kegaduhan publik. Tidak ada soal jika Jokowi memperkarakan orang yang meragukan ijazahnya. Yang jadi soal adalah kenapa baru sekarang? Setelah ada korban, setelah ada kegaduhan, setelah semua orang dibuat sibuk dengan satu lembar kertas itu. Maka Rocky menilai pertanyaan publik itu seharusnya dianggap sebagai bagian dari kontrol, bukan serangan personal yang masuk ke ranah pidana gitu. Warga bertanya, "Bapak, ijazah Bapak itu asli atau palsu?" Kan ini pertanyaan warga terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana. Dan Rocky juga menilai bahwa akar persoalan ini adalah moral, bukan hukum. Ia menyebut polemik dapat dicegah kalau Jokowi menjawab isu tersebut sejak awal. Maka, ini menimbulkan kesan ada niat tertentu di balik diamnya selama ini. Penundaan kerap diasosiasikan dengan perencanaan kejahatan. Luar biasa. Justru Pak Jokowi yang bisa dituduh balik membuat kegaduhan. Keren juga ini ya. Nah, itu pandangan Rocky Gerung. Dan coba kita lihat lagi. Dr. Tifa memberitakan informasi ini. Mohon maaf, saya izin minum dulu ya. Kasus ijazah diberitakan media asing. Dr. Tifa, hati-hati Pak Jokowi. Jadi kurang lebihnya Dr. Tifa menyampaikan bahwa kabar tentang ijazah palsu ini sudah menyebar ke seluruh dunia, sudah dibahas oleh koran-koran atau media-media internasional. Jadi jangan salah langkah nih Pak Jokowi. Mungkin kurang lebih begitu ya. Nah, yang terakhir, Andi Arief, ini politisi Demokrat ya. UGM tak bisa nyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu di persidangan. Gimana dong kalau gitu? Ini kabar hari ini ya. Coba kita cek. Menarik juga ini pendapatnya elit Partai Demokrat, Andi Arief. Bahkan UGM gak akan bisa menyatakan dalam persidangan jika terus berlanjut ya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Tapi UGM berhak menyatakan lulus atau tidak. Nah, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia atau Dr. Tifa, bahwa apa-apa yang sudah distatementkan oleh para petinggi UGM itu juga penuh dengan kebohongan. Ya, dalam berbagai interaksi talk show dan sebagainya itu dinyatakan gitu. Banyak kejanggalan yang disampaikan justru oleh pejabat-pejabat UGM. Ngeri kalau sudah begitu. Kita menjadi bingung siapa yang layak kita percaya. Tapi kembali lagi ke Andi Arief, dia mengatakan ruwet nanti di pengadilan. Hakim pun tak bisa menentukan asli atau palsu. Aduh, kalau sudah begitu gimana ya? Ya mudah-mudahan sih Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi siapapun yang ingin menunjukkan kebenaran itu. Jadi, dan jangan lupa seperti kasus plat nomor ini, STNK ini, viralitas. Ini yang kawan-kawan sahabat Airball TV menyatakan berkali-kali nih. Viralitas. No viral, no justice. Gitu ya. Jadi sahabat semua, akhirnya apa yang bisa kita sampaikan? Jadi kalau laporan ke polisi oleh Pak Jokowi ini dianggap masalah citra beliau, bukankah citra itu adalah teladan?
Kalau soal ijazah dibela habis-habisan tapi pajak mobil lupa bayar, publik pasti bingung. Mana yang prioritas? Kebenaran atau gengsi? Dan yang lebih parah, ya, perusahaan ini yang katanya punya puluhan usaha, mobilnya nunggak pajak. Gimana kita semua rakyat jelata mau tertib kalau orang-orang hebat, orang-orang besarnya aja cuek? Iya kan? STNK telat aja bisa viral, apalagi ijazah. Jangan-jangan SIM C juga belum bikin. Ya, sahabat, monggo dilengkapi daftar perintilan yang belum beres. Syukurlah ya, tapi pajak mobilnya lunas. Semoga tuduhan ijazah palsu juga bisa dibayar lunas dengan bukti yang sahih.